Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bayu Gendeng. Wow, dan lebih spesialnya lagi ini masih kolaborasi antara Bayu Gendeng dan Wasis dan Gali. Wow, kolaborasi antara dua penulis favorit kita semua, Mas Zaki Aisar dan juga Rastra Ksatria. Ini makin keren aja teman-teman ya. Berarti udah kedua kalinya nih kolaborasi dan pasti teman-teman makin penasaran nih bagaimana sih kelanjutan kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Timur. Akhir petaka di desa Tegalrejo. Kisah Bayu Gendeng featuring Wasis dan Gali. Seorang kakek tua duduk bersila di depan sebuah tembikar yang mengepulkan asap putih. Bau kemenyan begitu kuat tercium dari asap yang mengepul itu, tampak sesekali jenggot panjang kakek tua itu bergerak-gerak yang menandakan dia sedang bergumam mengucapkan sesuatu. Kakek tua itu lalu bangkit dan berjalan menuju ke sebuah lemari kayu yang berada di sudut ruangan. Dia membuka pintu lemari kayu tua itu. Matanya berkeliling, menatap ke seluruh bagian lemari. Lalu sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. Kala ia menemukan benda yang memang sedang ia cari-cari, dia segera mengambil benda itu, lalu kembali berjalan dan duduk di depan tembikar yang masih mengepulkan asap kemenyan. Dia meletakkan benda itu di samping tembikar yang masih terus mengeluarkan asap. Benda itu adalah sebuah kotak kayu persegi yang berukuran tak lebih dari 20 cm. Kotak itu layaknya kotak biasa, namun yang mencolok dari kotak itu adalah ornamen yang menghiasi seluruh bagian kotak. Ornamen itu berupa tulisan aksara Jawa yang dirangkai sedemikian rupa dan ditulis dengan tinta berwarna emas. Dia meletakkan telapak tangannya di atas kotak kayu, lalu kembali bergumam mengucap mantra. Tak lama berselang, asap yang sedari tadi mengepul dengan tenang dari tembikar tiba-tiba saja bergolak dan membesar. Asap itu bergulung-gulung di atas tembikar lalu membumbung tinggi hingga sampai ke langit-langit ruangan. Kemudian asap yang membumbung tinggi itu berputar-putar di udara. Sekilas asap yang berputar-putar itu memunculkan siluet dua wajah yang tak terlalu jelas. Siluet dua wajah itu hanya tampak samar sambil memekikkan suara kesakitan. Kemudian siluet wajah itu pun melebur menjadi asap. Si kakek tua seketika menatap ke arah langit-langit kamar yang kini telah dipenuhi oleh asap. Lalu dia mengambil kotak kayu yang berada di hadapannya, membuka penutupnya, lalu mengarahkan kotak kayu yang terbuka itu ke arah asap yang mengepul langit-langit kamarnya. Seketika asap yang berputar-putar itu seolah dibimbing untuk segera masuk ke dalam kotak kayu yang terbuka. Kotak kayu itu bergetar dengan kuat berbarengan dengan asap yang berebutan masuk ke dalam. Dan ketika seluruh asap itu telah masuk ke dalam kotak kayu, si kakek tua dengan cepat menutup kotak kayu itu seolah dia tak ingin asap itu kembali keluar dari kotak kayu. Kakek tua itu seketika tersenyum kalau melihat seluruh asap telah masuk ke dalam kotak kayu. Matanya membulat lebar dengan senyum kemenangan tampak menghiasi bibirnya. Akhirnya satu tugasku telah selesai, dan kini aku tinggal menunggu kedatanganmu dan Wisanggeni akan menjadi makhluk terkuat di dunia. Serunya dengan bangga. Di tempat lain,
Wasis dan Gali mulai menjalankan rencananya. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam markas. Mereka tidak dicurigai oleh para komplotan bandit suruhan bos tambang. Bahkan, dua orang pemuda itu dengan mudahnya melenggang masuk tanpa halangan hingga keduanya tiba di sebuah ruangan di mana Mbak Darmo dan Mat Lehar disekap. Lih, sepertinya kita mudah sekali masuk sampai ke dalam ruangan ini. Apakah kamu merasa ada yang janggal? Tanya Wasis yang sedikit risah. Alah sis, kamu itu kejauhan mikirnya. Ya jelas kita gampang dong masuk ke sini. Wong kita itu kan dianggap bagian dari mereka. Piye toh kamu? Ketus Gali yang sedikit jengkel. Wasis hanya terdiam. Namun jauh di dalam lubuk hatinya dia merasakan ada sesuatu yang janggal meskipun mereka berdua dianggap bagian dari kelompok perusahaan tambang itu. Namun tetap saja markas ini harusnya dijaga dengan ketat dan tak mudah diakses oleh siapapun. Wasis merasa seolah sengaja dibiarkan masuk ke dalam markas untuk menyelamatkan Badarmo dan Mat Lehar. Setelah beberapa saat berjalan, kini mereka berdua telah tiba di depan ruangan di mana Badarmo dan Mat Lehar disekap. Gali dengan mudahnya membuka pintu ruangan itu karena memang pintu itu tak terkunci. Bahkan hanya ada satu penjaga yang tertidur tak jauh dari pintu. Setelah membuka pintu, seketika sebuah ruangan yang gelap dan juga pengap menyambut keduanya. Ruangan itu begitu sempit, mungkin hanya berukuran 2 kali 3 meter saja. Wasis dan Gali segera masuk ke dalam ruangan itu. Keduanya tak mau menyalakan lampu karena jika lampu menyala bisa saja itu akan memancing kecurigaan. Meskipun ruangan itu begitu gelap, namun berangsur-angsur mata keduanya mampu beradaptasi di dalam kegelapan. Setelah mata mereka bisa beradaptasi, samar-samar mereka melihat dua orang yang meringkuk di pojok ruangan. Dua orang itu tampak terkulai lemas, entah mereka tidur atau pingsan. Sis, itu mereka sis, bisik Gali sambil mengarahkan telunjuknya ke pojok ruangan. Wasis mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Gali. Namun Wasis masih bergeming. Dia tak mau terburu-buru mendatangi dua orang yang terkulai di pojok ruangan. Seolah tidak memperdulikan Wasis, Gali pun langsung berjalan menuju ke arah dua orang yang berada di pojok ruangan. Namun dengan segera Wasis mencegah langkah Gali. Sebentar Li, apa sudah pasti itu orangnya? Tanya Wasis mencoba memastikan. Sis, ya udah pasti mereka adalah dua pendekar itu. Siapa lagi emang yang disekap di tempat ini selain mereka berdua? Yes, ayo segera kita angkat mereka berdua, lalu kita kabur menuju desa. Balas Gali. Akhirnya mau tak mau Wasis pun mengikuti Gali dan segera berjalan mendekat ke arah dua orang yang terkulai di pojok ruangan. Tanpa banyak kata, keduanya langsung menggendong kedua orang itu. Wasis menggendong Mat Lehar, sedangkan Gali menggendong Badarmo. Lagi-lagi, keduanya pun dapat keluar dengan mudah dari markas itu, seolah jalan mereka benar-benar dimudahkan. Wasis dan Gali dengan cepat berlari menuju ke arah desa Tegalrejo. Mereka berdua menghilang dalam kegelapan dan berlari melesat menuju hutan sambil menggendong kedua pendekar itu. Tak lama setelah Wasis dan Gali menghilang dalam hutan, di sebuah ruangan yang berada di dalam markas itu terlihat Wisanggeni bersama Yanto dan Darman tampak tersenyum licik sambil menatap dari balik jendela ruangan. Kemudian mereka bertiga tertawa terbahak-bahak seolah telah mendapatkan kemenangan. Dasar dua satpam kampungan tolol. Kalian malah akan membawa bencana ke desa Tegalrejo. Modir kalian semua. Yanto mengucapkan sumpah serapah dengan tatapan sinis ke arah luar jendela. Bener juga toh, rasanya puas banget bisa bohongin dua bocah polos itu, saut Darman sambil tertawa terbahak. Sebentar lagi aku akan menjadi pendekar terkuat, kata Mbak Marijo. Tinggal satu langkah lagi, maka aku akan menjadi yang tak terkalahkan. Setelah itu kita bereskan Kuncoro dan kalian berdua bersama dengan Mbak Marijo akan menguasai tambang emas itu, seru Wisanggeni dengan percaya diri. Ya benar katamu Mbak, kamu akan menjadi pendekar terkuat, sedangkan kami bersama Mbak Marijo akan menjadi orang terkaya. Balas Yanto dengan terbahak. Malam itu
Bayu, Bondet dan beberapa warga tampak berkumpul di pos ronda yang berada di desa Tegal Rejo. Beberapa kali Bondet terlihat kesal ketika ia melihat Bayu. Pasalnya, Bayu malah bermain catur dengan Wagiman di pos ronda di saat mereka semua sedang gusar karena belum bisa menyelamatkan Badarno dan Matlehar. Bondet sangat ingin menempeleng kepala Bayu karena teman baiknya itu seolah begitu santai bermain catur, padahal telah tersiar kabar bahwa besok dua pendekar dari desa Tegal Rejo itu akan dieksekusi. Baik, kita itu harus menyusun strategi untuk menyelamatkan dua pendekar itu. Soalnya besok mereka berdua akan dieksekusi, tegas Bondet. Tenang, Det. Dari pengumuman yang aku dengar, eksekusi keduanya itu dilakukan di halaman rumah Pak Lurah. Ya besok aja kita selamatkan keduanya sebelum dieksekusi. Gampang toh, balas Bayu sambil matanya masih terus menata papan catur. Kamu itu loh, Bay, selalu aja gampangin masalah. Lihat aja, pasti jalan kita nggak akan mulus. Pokoknya, apapun yang berhubungan denganmu, semua yang mudah menjadi sulit dan yang sulit menjadi makin ruwet. Gerutu Bondet kesal. Bayu tak menjawab ucapan Bondet. Dia masih fokus dengan permainan caturnya. Skak! Modar cocotmu. Hei lo, mau kabur kemana? Rajamu wis modar, bro. Ucap Wagiman sambil meledek Bayu. Jancuk, kok bisa ya aku kalah lagi? Dus, gerutu Bayu sambil mengacak-acak rambutnya, sedangkan Wagiman masih terus tertawa sambil meledek Bayu. Wagiman juga mengoleskan tepung terigu di wajah Bayu sebagai hukuman bagi yang kalah dalam permainan. Tampak muka Bayu sudah dipenuhi olesan tepung menandakan dia telah kalah berkali-kali. Bocah sembrono koyok kamu yang gak bakalan bisa dong main catur, seru Eyang Hangga Reksa yang sedari tadi ikut menyaksikan Bayu bermain catur. Lah, banyak ngomong kamu kakek mesum, damprat Bayu. Sudah kalah, emosian, dasar bocah edan. Permainan catur itu juga mirip dengan sebuah pertarungan. Kamu tahu, seluruh bidak catur itu bergerak saling menyerang dan bertahan demi melindungi rajanya. Jika rajanya mati, maka semua pengorbanan mereka sia-sia. Hal ini sama dengan kita. Raja itu ibarat para manusia yang lemah, yang tidak bisa bergerak leluasa dan harus kita lindungi. Kita harus punya strategi yang bagus untuk menyerang musuh sekaligus melindungi raja kita, yaitu para manusia yang lemah. Kalau para manusia yang harus kita lindungi mati, maka sekuat apapun kita, tetap saja kita sudah gagal dalam pertempuran itu. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi Wisang Kendi yang sakti itu. Kita seolah bermain catur dengannya. Ketika kita salah melangkah, maka Wisang Kendi bisa menghabisi semuanya. Camkan itu, Le. Menghadapi orang kuat tidak harus dengan kekuatan juga, tapi harus menggunakan otak yang cerdas. Tapi sayang, otakmu cuma sesendok teh, jadi susah kalau suruh mikir strategi. Ucap Eyang Hangga Reksa panjang lebar. Lah, jar koni, iso ujar ra iso ngelakoni. Kamu katanya yang ahli strategi juga hampir modern ngelawan Gangadara kan? Kamu itu cuma pinter ngomong, tapi kenyataannya nol. Ledek Bayu sambil memonyongkan bibirnya. Wah, bocah edan, dikandani sama orang tua malah ngeyel mulu. Terus balas Eyang Hangga Reksa kesal. Bayu tidak mempedulikan ucapan Eyang Hangga Reksa. Ia kembali menata bidak catur dan bersiap kembali bermain melawan Wagiman. Baru saja Bayu memulai permainannya, sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang bergerak cepat ke arahnya. Langkah kaki itu terdengar sangat terburu-buru, yang menandakan ada seseorang yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi ke arah Bayu dan Bondet berada. Baik, kamu dengar itu? Tanya Bondet sambil matanya mengarah ke rimbunan semak yang berada di belakang pos ronda. Ya, Net, aku juga dengar, balas Bayu. Lalu ia berdiri dan mengarahkan pandangannya sama dengan arah tatapan mata Bondet. Selang beberapa detik kemudian, muncullah dari rimbunan semak dua orang berpakaian satpam berlari dengan kencang menuju ke arah pos ronda. Para warga menatap lekat-lekat ke arah dua orang satpam itu, namun wajah mereka berdua masih sangat asing di mata mereka. Itu
Itu kan dua satpam yang jagain markas musuh kita, Bay. Teriak Bondet sambil mengarahkan tangannya ke arah dua satpam itu. Yang Det, itu si Bulu sama Ganden kan, seru Bayu sekenanya. Bulu sama Ganden, bukannya nama mereka Wasi sama Gali. Kamu asal kasih julukan aja, bye-bye. Terus, gara-gara kamu juga kan, sekarang aku terkenal dengan nama Bondet. Asuk, tuh Bondet kesal. Sorry Det, aku lupa namanya. Jadi ingatku cuma Bulu sama Ganden. Balas Bayu cengengesan. Wasis dan Gali masih terus berlari menuju ke arah pos ronda. Semakin dekat mereka ke pos ronda, orang-orang yang berada di pos itu dapat melihat keduanya berlari sambil menggendong dua orang yang tampak terkulai lemas. Seketika, para warga memberikan jalan kepada Wasis dan Gali agar keduanya bisa membaringkan dua orang yang mereka gendong di pos ronda. Baringkan di sini Mas, ucap Pardi sambil membereskan tikar di pos ronda. Tanpa banyak berucap, Wasis dan Gali segera membaringkan dua orang yang mereka gendong ke pos itu. Seketika, Bayu, Bondet, dan para warga terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya, mereka melihat Badarno dan Matlehar terbaring di pos ronda itu. Dua pahlawan kebanggaan desa Tegal Rejo kini telah bebas dan terbaring di hadapan mereka semua. Wah, kalian telah berhasil membebaskan dua pendekar kebanggaan kita, Mas, seru Pardi dengan wajah bahagia. Wah, kalian sadar juga nih akhirnya. Jos bro, dari awal bertemu, aku sudah yakin kalau kalian berdua memang orang baik. Kerja bagus, Lus, Den, ucap Bayu dengan bangganya sambil menepuk bahu Wasis dan Gali. Sedangkan Bondet hanya menepuk-nepuk bahu keduanya sambil tersenyum. Wasis dan Gali tak lekas menjawab. Keduanya masih mengatur nafas yang terdengar ngos-ngosan. Ya, sama-sama Mas. Kami sadar kalau kami berada di pihak yang salah. Makanya kami membawa dua pendekar ini kembali ke Tegal Rejo. Kami juga siap jika sewaktu-waktu diajak bertarung melawan Wisang Geni. Ucap Gali mantap. Bagus. Dengan tambahan Bulus dan Ganden, maka kita akan semakin kuat. Balas Bayu cengengesan. Wasis dan Gali tampak bingung dengan nama yang disebutkan oleh Bayu. Keduanya saling bertatapan muka dengan raut wajah kebingungan. Namun Wasis mencoba untuk tak peduli dengan sebutan dari Bayu, sedangkan Gali mendekat untuk bertanya kepada Bayu. Kenapa kamu manggil aku dengan sebutan Ganden? Namaku Gali. Dengar gak? Gali, protes Gali. Kan enakan panggil Ganden aja. Soalnya kepalamu itu memang agak ganden alias peang. Ledek Bayu. Cangkemmu cocok. Ketus Gali yang mulai kesal. Keduanya saling ledek dan saling melempar kata-kata kasar. Namun perdebatan keduanya mereda ketika Pardi berteriak sambil mengguncang-guncang tubuh Badarno dan Matlehar. Bangun, bangun. Bekik Pardi sambil terus mengguncangkan tubuh Badarno. Semua orang yang berada di tempat itu segera berjalan mendekat ke arah Pardi dan mengerumuni tubuh Badarno dan Matlehar yang masih terbaring. Mas, mereka berdua nggak bergerak. Mereka sepertinya tewas. Seru Pardi panik yang seketika membuat semua orang juga ikut panik. Tewas? Masa ya mereka tewas semudah itu? Tanya Bondet sambil memeriksa denyut nadi kedua pendekar itu. Baik, denyut nadi mereka tidak ada. Mereka sepertinya tewas. Imbu Bondet. Yang benar kamu Det, balas Bayu. Lalu dia ikut memeriksa nadi dan detak jantung kedua pendekar itu. Wasis dan Gali saling berpandangan. Keduanya tidak menyangka bahwa kedua pendekar yang baru mereka selamatkan ternyata telah tewas. Kemudian Pardi menjerit dengan keras sambil dibarengi suara tangis yang menyayat hati. Dia tidak menyangka dua orang yang sangat ia kagumi harus meninggal dunia. Para warga juga ikut menangis seperti Pardi. Kini suara tangis terdengar keras dan menggema di tengah malam yang sunyi di desa itu. Tiba-tiba Pardi mengusap air matanya dan terlihat raut wajah kemarahan yang memancar dari tatapannya. Tangannya menuju ke arah Wasis dan Gali dengan raut wajah yang merah penuh dengan luapan amarah. Dua orang ini pasti yang telah membunuh Badarno dan Matlehar. Mereka berdua adalah komplotan Wisang Geni. Pasti mereka bersama Wisang Geni yang telah membunuh Badarno dan Matlehar dengan cara licik. Tuduh Pardi dengan penuh amarah. Wasis dan Gali tampak kebingungan. Mereka tidak menyangka itikat baik mereka berubah menjadi hal yang buruk. Kini semua warga menatap dengan penuh amarah ke arah Wasis dan Gali. Para warga mulai mencabut parang mereka dan mengacungkan ke arah dua pemuda itu.
Mohon maaf bapak-bapak, semua ini mungkin cuma salah paham. Ucap Gali mencoba menenangkan para warga, sedangkan Wasis hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan kata-kata. Bapak-bapak semuanya, dua orang ini adalah orang baik. Saya saksinya sendiri. Mohon semua bersabar. Ibu Bayu mencoba menenangkan warga, sedangkan Bondet menutupi Wasis dan Gali menggunakan badannya agar para warga tidak menyerang mereka. Sudah mas, jangan halangi kami. Biarkan kami membunuh dua orang itu. Mereka itu komplotan Wisanggeni. Sudah pasti mereka ikut membunuh Mbak Darno dan juga Mat Lehar. Bentak Pardi dengan penuh amarah ketika para warga sibuk mengerumuni Wasis dan Gali. Tanpa mereka sadari, tubuh Mbak Darno dan Mat Lehar mulai bergerak. Sejurus kemudian, Mbak Darno dan Mat Lehar membuka mata. Mereka berpandangan sejenak sambil menampakkan senyum licik. Lalu keduanya bangkit dan langsung menuju ke arah warga yang sedang mengerumuni Wasis dan Gali. Pardi, serahkan parangmu padaku, ucap Mbak Darno. Ucapan Mbak Darno seketika membuat semua warga mengarahkan pandangan ke arahnya. Tampak pula Mat Lehar meraih parang dari tangan salah satu warga. Sampean hidup? Tanya Pardi dengan keterkejutan. Bagaimana mereka bisa hidup lagi, Le? Tanya Wagiman sambil bergidik ngeri. Pardi tak lekas menjawab. Matanya masih terbelalak, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Bayu, Bondet, Wasis dan Gali juga tampak melongo dengan apa yang mereka lihat. Pardi, kamu jangan melamun. Aku masih hidup. Serahkan parangmu padaku, pinta Mbak Darno sambil mendekati Pardi dengan bergetar. Pardi menyerahkan parangnya. Mbak Darno meraih parang itu dengan senyuman licik. Dia melihat sejenak parang yang berada di tangannya. Bilahnya sangat mengkilap, hingga wajah Mbak Darno yang tersenyum licik sedikit refleksi di bilah parang itu. Wajah Mbak Darno dan Mat Lehar tak nampak seperti biasa. Keduanya terlihat tersenyum dengan raut wajah licik dan jahat. Mbak Darno dan Mat Lehar saling tatap sejenak, lalu dengan tiba-tiba mereka berdua mengayunkan parang dengan brutal ke arah para warga. Para warga yang masih belum siap menerima serangan itu seketika kocar-kacir. Terdengar pula suara jerit kesakitan karena tebasan parang membabi buta dari Mbak Darno dan Mat Lehar. Bagaimana bisa mereka menyerang para warga? Pekik Bayu yang keheranan. Wah, sepertinya mereka bukan Mbak Darno dan Mat Lehar baik, balas Bondet sambil mencoba mengamankan warga yang mulai kocar-kacir ketakutan. Sedangkan Wasis dan Gali masih terbengong tak percaya. Mereka bingung dan tak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Niat baik mereka kini benar-benar berubah menjadi bencana. Lus, Den, jangan diem aja dong. Ayo kita cegah dua orang itu bantai warga, teriak Bayu. Teriakan Bayu seketika menyadarkan Wasis dan Gali. Keduanya langsung bergerak menolong para warga dan membawa mereka ke tempat yang aman. Sedangkan Bayu dan Bondet menahan serangan dari Mbak Darno dan Mat Lehar. Setelah Bayu dan Bondet menahan serangan brutal dua pendekar itu, para warga mulai bisa sedikit bernafas lega. Mereka semua diamankan oleh Wasis dan Gali. Tampak beberapa warga yang mengalami luka mulai diberikan pertolongan oleh Wasis dan Gali. Namun sayangnya dua warga harus tewas karena terpenggal oleh tebasan brutal dari Mbak Darno dan Mat Lehar. Bajingan, siapa kalian sebenarnya? Bentak Bayu tegas ke arah Mbak Darno dan Mat Lehar. Mbak Darno dan Mat Lehar tak lekas menjawab. Keduanya hanya terbahak-bahak sambil meledek ke arah Bayu dan Bondet. Ayo, serang kami, Le. Penggal kepala kami. Ucap Mbak Darno. Baik, jangan terpancing, Baik. Seperti yang berada di dalam tubuh kedua pendekar itu bukanlah sukma aslinya. Pasti yang berada di dalam tubuh keduanya adalah Khodam, suruhan yang memang sengaja dimasukkan untuk membantai warga. Bisik Bondet. Jancok, licik banget mereka. Sial, ya kalau kayak gini kita nggak bisa ngelukai keduanya dong, balas Bayu kesal. Tenang, Le, ini urusanku. Suara Eyang Hangga Reksa yang tiba-tiba terdengar di tengah mereka. Kakek Mesum, apa kamu bener bisa ngatasin mereka? Tanya Bayu. Iya, aku tahu ilmu ini, Le. Namanya Kerangkeng Sukmo. Jadi sukmanya Mbak Darno dan Mat Lehar itu diambil oleh dukun itu, lalu dikurung di sebuah kerangkeng yang telah dimantrai. Mereka itu benar-benar licik. Itulah yang aku bilang padamu, bahwa kita ini seperti main catur dengan mereka. Dan kini mereka sudah unggul satu langkah dari kita, balas Eyang Hangga Reksa.
Lalu kita harus bagaimana kek? Saut Bondet. Tenang, ibarat main catur. Aku ini sternya le. Sedangkan kalian cuma pion. Jadi biar aku saja yang nyekak mereka. Ucap kakek mesum sambil tertawa terbahak-bahak. Bayu dan Bondet hanya memonyongkan bibir kala mendengar ucapan dari kakek mesum. Lalu tanpa disadari oleh Mbak Darno dan Mat Lehar, Eyang Hanggareksa melesat cepat ke arah keduanya, lalu menempelkan kedua telapak tangannya ke dada kedua pendekar itu. Eyang Hanggareksa bergumam mengucap sesuatu sambil tangannya masih menempel di dada kedua pendekar tersebut. Tak lama kemudian, kedua pendekar itu terpekik dan menjerit dengan keras seolah keduanya merasakan kesakitan yang luar biasa. Lalu dari dalam tubuh mereka keluarlah dua makhluk mengerikan yang seketika membuat tubuh Mbak Darno dan Mat Lehar kembali terkulai lemas. Dua makhluk hodam milik Barjo itu terjengkang ke belakang beberapa langkah. Ketika mereka keluar dari badan Mbak Darno dan Mat Lehar, Eyang Hanggareksa tersenyum kecil sambil menatap kedua makhluk itu. Akhirnya kalian keluar juga. Sekarang bersiaplah untuk mati, teriak kakek mesum. Lalu ia melesat dan ingin menghabisi dua khodam itu. Namun belum sempat pukulan kakek mesum mengenai kedua makhluk itu, tiba-tiba saja salah satu makhluk itu mengambil sebuah kotak yang ia simpan di balik punggungnya. Lalu dia membuka penutupnya dan mengarahkan kotak yang terbuka itu ke arah Eyang Hanggareksa yang melesat ke arahnya. Seketika Eyang Hanggareksa tersedot masuk dengan sangat cepat ke dalam kotak itu, dan dengan cepatnya makhluk itu menutup kotak. Ketika Eyang Hanggareksa sudah masuk sepenuhnya ke dalam kotak, akhirnya kita berhasil membawa kakek sialan itu, ucap makhluk itu dengan tawa penuh kemenangan. Bayu dan Bondet yang melihat hal itu tampak panik. Kakek mesum, teriak Bayu lalu melesat menuju makhluk itu. Namun belum sampai Bayu mendekati makhluk itu, keduanya telah terlebih dahulu menghilang dari hadapannya. Sial, mereka menculik kakek mesum, gerutu Bayu. Kita kecolongan lagi, Bay. Lagi-lagi mereka menang langkah dibandingkan kita. Balas Bondet. Kampret, teriak Bayu kesal. Kini, kotak kayu di mana Eyang Hanggareksa terperangkap telah berada di tangan Mbak Marijo. Dukun itu terlihat tersenyum lebar sambil mengamati kotak kayu yang berada di tangannya. Kini tinggal satu ritual lagi, maka semuanya selesai dan Wisanggeni akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan, gumamnya dengan bangga. Lalu ia melakukan ritual dengan menggunakan berbagai sesaji dan juga rapalan mantra-mantra. Setelah semua ritualnya selesai, dia membuka kotak di mana Eyang Hanggareksa disekap. Tangan dukun itu masuk ke dalam kotak dan diambilnya sesuatu dari dalam kotak itu. Kini di tangannya terlihat sebuah benda bulat yang memancarkan cahaya yang sangat terang. Mbak Darno tersenyum dengan puas sambil memandangi benda bercahaya di tangannya. Wisanggeni, kemarilah, panggillah kepada Wisanggeni yang ternyata telah berada di tempat itu. Wisanggeni berjalan mendekat ke arah Mbak Marijo. Lalu ia duduk dengan bersimpu di hadapan dukun itu. Wisanggeni, aku telah merubah roh kakek tua ini menjadi sebuah pusaka. Dan kini pusaka ini akan aku masukkan ke dalam tubuhmu, sehingga kau akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan, ujar Mbak Marijo sambil menunjukkan batu yang bercahaya itu ke hadapan Wisanggeni. Wisanggeni bersiap menerima batu itu ke dalam tubuhnya. Ia membusungkan dada agar Mbak Marijo mudah memasukkan batu itu ke dalam dadanya. Tak berselang lama, dukun itu memasukkan batu itu ke dalam dada Wisanggeni. Seketika Wisanggeni berteriak dengan keras, kemudian dia kejang-kejang seolah tubuhnya seperti dialiri oleh arus listrik yang bertegangan besar. Kemudian berangsur-angsur tubuhnya mulai tenang, namun nafasnya masih terdengar ngos-ngosan. Perlahan-lahan Wisanggeni mengatur nafasnya, lalu dia merasakan gejolak kekuatan yang begitu besar bergelora di dalam tubuhnya. Kekuatan itu berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Dia mengeraskan otot-ototnya dan nampak kilatan-kilatan kecil petir bermunculan dari tubuhnya, menandakan bahwa kekuatannya telah meningkat berkali lipat. Kemudian dia pun tertawa keras yang disambut senyuman oleh Mbak Marijo. Malam itu
Bayu terlihat sangat gusar. Berkali-kali dia mengumpat dengan penuh kemarahan karena dia begitu kesal karena kakek mesum ditawan oleh komplotan Wisanggeni. Tenang, Bay. Kamu gak perlu gusar. Aku yakin kakek mesum pasti punya banyak cara untuk meloloskan diri. Yang terpenting saat ini adalah keselamatan para warga. Karena aku yakin, cepat atau lambat, mereka pasti akan balik ke desa ini. Ucap Bondet mencoba menenangkan Bayu. Iya, Det, tapi kita dalam masalah besar. Kita sudah kehilangan kakek mesum. Dan kini dua pendekar ini juga dalam keadaan bahaya. Benar-benar ruwet, Det. Saut Bayu sambil mengacak-acak rambutnya, sedangkan Wasis dan Gali masih duduk diam menatap Bayu dan Bondet. Mereka merasa tak enak karena sedikit banyak mereka menjadi penyebab dari semua masalah ini. Bayu masih mondar-mandir dengan gusar, sedangkan Bondet terdiam sambil berpikir keras melihat kebuntuan itu. Wasis pun bergeser dari posisi duduknya untuk menyampaikan pendapat. Mas, aku yakin mereka akan kembali lagi ke desa ini. Karena tujuan utama mereka itu adalah menguasai tambang emas. Dan saat mereka kembali ke sini, mau tak mau, kita harus bertarung mati-matian demi desa ini. Dan juga demi menyelamatkan Badarno, Matlehar, dan juga temanmu itu. Ucap Wasis dengan tegas. Mendengar ucapan Wasis, Gali pun ikut bergeser ke depan, lalu ia angkat bicara. Ya mas, saya juga siap bantu kalian. Para warga boleh kehilangan 3 pendekar penjaga kampung ini, tapi mereka tidak kehilangan pelindung karena masih ada Allah dan juga kita. Kita berempat akan berjuang mati-matian. Imbu Gali dengan mantap melihat kesungguhan dan keyakinan dua satpam itu. Bayu seolah mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Bayu menatap wajah Bondet dan Bondet pun mengangguk tanda dia juga siap berjuang mati-matian. Lalu Gali mengulurkan telapak tangannya ke depan sambil matanya menatap ketiga pemuda yang berada di hadapannya. Ketiga pemuda itu pun faham dengan apa yang dimaksud oleh Gali. Sejurus kemudian Wasis juga mengulurkan telapak tangannya lalu menaruhnya di atas telapak tangan Gali. Bondet menatap sejenak tangan kedua satpam yang berada di hadapannya. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan menaruhnya di atas kedua telapak tangan satpam itu. Dan yang terakhir Bayu, dia menatap sejenak ke arah ketiga pemuda itu. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan menaruhnya di paling atas. Kemudian mereka berempat saling pandang dengan tatapan tajam seolah telah yakin untuk sama-sama berjuang demi para warga dan desa ini. Baik, kita berempat akan berjuang bersama dengan sekuat tenaga demi keselamatan para warga. Apa kalian siap? Ucap Bayu dengan sangat tegas dan mantap. Siap! Seru ketiganya bersama-sama. Pagi pun tiba. Bayu, Bondet, Wasis, dan Gali tampak sudah bersiap. Pagi itu mereka berempat berkumpul di depan rumah Badarno karena mereka yakin pagi itu para komplotan Wisanggeni akan mendatangi rumah kepala desa itu. Tepat seperti dugaannya, di saat fajar baru menyingsing, terdengar dari kejauhan deru suara mobil yang meraung-raung melintasi jalanan desa yang masih berupa tanah berbatu. Mobil itu menuju ke arah rumah Badarno, yang dimana di rumah itulah Bayu, Bondet, Wasis, dan Gali menunggu kedatangan komplotan bandit itu. Para warga tampak mengintip dari balik jendela rumah. Mereka merasakan ketakutan dan kengerian melebihi apa yang mereka rasakan ketika gerombolan preman menyerang desa beberapa bulan yang lalu. Para warga masih mengingat beberapa bulan yang lalu Badarno, Matlehar, dan Santoso berdiri di halaman depan rumah itu untuk menyambut kedatangan para preman. Kini yang berdiri di depan halaman rumah itu adalah 4 pemuda yang tampan dan pemberani. Aura mereka tak kalah dari 3 pendekar kebanggaan desa Tegal Rejo. Jika saat itu Badarno berdiri di paling depan dengan Matlehar dan Santoso yang berdiri di belakangnya, kini keempat pemuda itu berdiri sejajar, yang menandakan keempatnya memiliki kekuatan yang seimbang dan siap berjuang bersama-sama. Wah, 4 pemuda itu bisa nggak yang ngalahin Wisanggeni? Bisik Wagiman kepada Pardi. Kita berdoa saja untuk mereka. Dan kita juga tidak boleh terus bersembunyi seperti ini. Jika memang diperlukan ya kita akan berjuang bersama demi desa kita. Mereka saja yang tidak berasal dari desa ini berani berjuang untuk kita. Masa kita ngumpet mulu kayak gini? Malu, balas Pardi sambil berbisik.
Kini, mobil telah masuk ke halaman rumah Badarno, dan dari mobil itu keluarlah Wisanggeni, Marijo, Yanto, dan Darman. Tampak Yanto memanggul sebuah karung di pundaknya. Entah karung itu berisi apa, sedangkan Marijo membawa kotak kayu yang berisi sukma Badarno dan Batlehar. Oh, di sini sudah ada 4 pemuda yang sok jadi pahlawan. Ha. Seru Wisanggeni dengan congkaknya, lalu dia berbalik badan dan berteriak dengan keras. Kalian para warga yang mengintip dari balik rumah, kami datang dengan baik-baik pagi ini untuk menawarkan kesepakatan. Yang pertama, aku ingin kalian semua menyerahkan sertifikat tanah dengan cuma-cuma, dan imbalannya kalian akan dipekerjakan di perusahaan tambang. Yang kedua, kami ingin memberikan hadiah untuk kalian, teriaknya. Lalu ia menyuruh Yanto menuangkan karungnya di depan halaman rumah. Yanto langsung menuang karung itu, dan tampaklah sebuah kepala yang menggelinding di tanah. Ya, kepala itu adalah kepala milik bos PT Mining Inti Perkasa, yaitu Pak Kuncoro. Itu kepala Kuncoro, Pak Le, ucap Wagiman yang mengenali kepala itu. Gila, mereka sudah membunuh bosnya sendiri, balas Pardi yang tampak tak habis pikir dengan kejahatan gerombolan itu. Kami sudah membunuh bos perusahaan yang selama ini menindas kalian, dan kini kamilah yang akan berkuasa di tanah ini. Kalau kalian mau menyerahkan tanah kalian, maka kami juga akan mengembalikan sukma 2 pahlawan desa ini, yaitu Badarno dan Batlehar. Bagaimana? Apa kalian menerima? Teriak Wisanggeni. Kami menolak, saut Bayu cepat. Ucapan Bayu seketika membuat Wisanggeni menoleh ke arahnya. Kakek tua itu tersenyum kecil melihat Bayu dan yang lainnya. Oh, aku tidak melihat kalian berempat. Ya, kalau kalian menolak, berarti kalian memilih untuk mati, balas Wisanggeni. Ya, kami memang siap mati, tapi apa kamu sanggup membunuh kami? Atau justru kamu yang mati? Bentak Bayu tegas. Setelah Bayu berucap kata kini, suasana di tempat itu terasa memanas. Padahal udara pagi saat itu begitu dingin. Jarak antara Wisanggeni dengan keempat pemuda itu juga semakin dekat, menandakan bentrokan besar akan segera terjadi. Bayu teringat ucapan dari kakek mesum bahwa pertarungan ibarat permainan catur. Setiap langkah yang mereka ambil akan sangat menentukan, karena ketika mereka salah mengambil langkah, bisa saja musuh langsung menghabisi mereka. Nyalimu besar juga, anak muda. Baiklah, majulah kalian semua, tidak usah sungkan, tantang Wisanggeni tanpa banyak basa-basi. Bayu memulai serangan dengan menyapu debu yang berada di halaman itu. Dengan sebuah gerakan kaki yang cepat dan kuat, debu seketika belayang menutupi wajah Wisanggeni dan sebagian bersarang di matanya. Mataku beri, jancok, pekik Wisanggeni sambil mengusap wajahnya. Gali, lakukan, teriak Bayu. Seketika Gali melempar tombak pamor lurus miliknya ke arah jantung Wisanggeni yang masih sibuk dengan debu di wajah dan matanya. Teriak Gali seraya melemparkan tombaknya. Tombak itu melesat dan menembus jantung Wisanggeni. Pekikan Wisanggeni semakin bertambah keras. Kemudian Bondet menarik keris getih itu dari warangkanya. Seketika cahaya merah berpendar dari bila keris itu, lalu dia mengibaskan kerisnya ke arah kedua kaki Wisanggeni. Terlihat sebuah kilatan cahaya merah melesat dari kibasan keris, dan dengan cepat cahaya merah itu menerjang kedua kaki Wisanggeni. Seketika kedua kaki itu pun putus dan membuat Wisanggeni jatuh bertumbuh dengan kedua lututnya. Kini giliran Wasis, pemuda yang lebih banyak diam itu, mengeluarkan pedang sukma geni. Setelah pedang gaibnya tergenggam di tangan, dia melesat dan langsung menebas dengan gerakan yang begitu indah ke arah kedua tangan Wisanggeni. Seketika kedua tangan itu terputus dan melesat ke udara. Melihat Wasis yang telah selesai melakukan serangan, kini Bayu mulai bersiap. Matanya menatap tajam, seolah ia tak ingin menyia-nyiakan langkahnya, sebuah langkah penting untuk memulai permainan, karena jika ia sampai salah langkah, maka lawan akan menghukumnya dengan sebuah langkah yang mematikan.
Blacky! Pekik Bayu keras sambil berlari ke arah Wisanggeni. Kemudian dia melompat untuk meraih Blacky yang berputar di udara. Bayu kembali turun sambil menerjang ke arah kepala Wisanggeni. Bayu menukik dan mengayunkan Blacky tepat di leher Wisanggeni. Sebuah ayunan lembut namun mematikan. Leher Wisanggeni tak mampu menahan ayunan pedang Bayu yang mematikan, sehingga kepala Wisanggeni pun terpenggal dan melayang di udara. Bayu melesat mundur dan kembali berdiri di samping ketiga temannya itu. Kini keempat pemuda itu berdiri sambil menggenggam senjata mereka. Keempatnya berdiri gagah menatap tubuh Wisanggeni yang hanya tersisa bagian badannya. Bayu telah menyelesaikan langkah pertamanya, sebuah langkah awal yang diharap bisa memberikan serangan telak kepada lawan. Namun dia kini harus waspada dengan langkah musuh. Bayu tahu bahwa Wisanggeni tak akan mati semudah itu. Ya, Wisanggeni adalah ster dalam sebuah permainan catur di mana dia bisa bergerak bebas dan membunuh siapapun. Bayu harus berhati-hati karena Wisanggeni bisa saja mengakhiri permainan saat dia memulai langkah pertama. Dan tepat seperti dugaan Bayu, tubuh Wisanggeni yang sudah terpotong itu pun kembali menyatu, dan setiap luka yang ditorehkan di tubuhnya kembali pulih, seakan dia tak mengalami satu hal apapun. Serangan yang lumayan, tapi sayang, semuanya percuma, ucap Wisanggeni yang kemudian melesat dengan cepat menerjang ke arah Bayu dan yang lainnya. Gerakan Wisanggeni terlampau cepat untuk ditangkap dengan indera penglihatan Bayu dan yang lainnya. Belum sempat Bayu tersadar dengan serangan itu, tiba-tiba Gali memeki kesakitan, kemudian disusul dengan semburan darah yang keluar dari mulutnya. Bayu hanya bisa melihat sekelebatan bayangan hitam yang mengarahkan pukulan kuat ke arah perut Gali hingga ia memuntahkan darah dan tumbang ke tanah. 1 detik belum berjalan, Wasis terbanting ke tanah dengan keras. Bentingan itu sangat kuat hingga membuat tanah yang beradu dengan tubuh Wasis sampai cekung beberapa senti. Wasis terkulai di tanah. Dia merasakan rasa sakit yang amat sangat di punggungnya. Namun lagi-lagi belum sedetik berlalu, giliran Bondet yang terempas karena sikutan kuat dari Wisanggeni yang menerjang rahangnya. Pemuda itu sesaat berputar di udara lalu terjatuh dengan keras di tanah. Bayu tergagah. Bayu tidak menyangka satu gerakan Wisanggeni mampu menumbangkan 3 temannya. Sebuah kecepatan yang gila, kecepatan yang sangat tidak masuk akal diperlihatkan oleh kakek tua itu. Bayu termenung, dia tercekat. Dia seakan kecil dan rendah di hadapan Wisanggeni. Ya, Wisanggeni seolah memperlihatkan sebuah ilmu tingkat tinggi yang saat ini belum mampu digapai oleh Bayu. Kakek tua itu kembali ke tempatnya dan tertawa dengan keras, sebuah tawa yang seolah merendahkan Bayu. Dia merasa rendah, sangat rendah. Tanpa terasa, tangan Bayu bergetar. Ketakutan kini mulai merambat dan hampir mengambil alih keberaniannya. Matanya melirik ketiga temannya yang masih terbaring. Bayu menyadari bahwa Wisanggeni memang sengaja tak menyerang ke arahnya, seolah kakek tua itu ingin menjadikannya hidangan utama yang bisa ia lahap sampai habis tak bersisa. Aku nggak boleh takut. Aku nggak boleh takut. Aku harus ngelawan. Aku harus melawannya, ucap Bayu dalam hati, mencoba memotivasi dirinya sendiri. Namun otot-otot tubuhnya tak bisa berbohong. Tubuhnya bergetar ketakutan, seolah tubuhnya telah menekan alarm bahaya kepada Bayu bahwa lawan yang dihadapinya jauh lebih kuat daripada dirinya. Bayu menarik nafas panjang, berharap udara yang masuk ke dalam tubuhnya mampu membuatnya tenang. Kini gilirannya untuk melangkah. 3 bidak catur telah tumbang. Kini dia sendirilah yang bisa bertahan. Bayu bisa menjadi ster yang bergerak dengan leluasa, namun bisa juga menjadi pion yang hanya maju untuk menyetor nyawa. Bayu menguatkan mentalnya. Sekilas dia memandang ke mata-mata para warga yang menaruh harap padanya. Mata-mata yang muncul dari sela jendela rumah itu berkilat, seolah meneriakan semangat untuknya karena merekalah raja yang harus dilindungi oleh Bayu. Bayu menata mentalnya, berharap langkahnya kali ini mampu memberikan serangan telak kepada Wisanggeni. Lalu ia pun melesat dan menerjang ke arah Wisanggeni. Sebuah serangan rendah menggunakan pedangnya mencoba menyasar kaki Wisanggeni, namun dengan mudahnya Wisanggeni mampu menghindari serangan Bayu yang memang terasa lemah tanpa kepercayaan diri.
Bayu tak lekas menyerah. Dia terus menekan Wisanggeni dengan jurus-jurus yang cepat dan mematikan. Namun, lagi-lagi Wisanggeni seolah bisa membaca setiap serangan Bayu. Semua serangan itu mentah, tak berguna, dan tidak berpengaruh apapun kepada Wisanggeni dan sudah menjadi hukum dalam sebuah pertarungan. Jika membuang kesempatan, maka lawanmu akan memberi hukuman. Bayu tiba-tiba terpental ke arah belakang. Ketika tendangan kuat dari Wisanggeni menghantam dadanya sesaat, Bayu hilang kesadaran. Ketika ia terpental dan melayang di udara, angannya melayang. Bayangan-bayangan kehidupan yang telah dia lalui berkelebat di pikirannya, mulai dari ayahnya, ibunya, gurunya, pertemanannya dengan Bondet, dan senyuman manis Sinta. Gadis pujaan hatinya berkelebat di dalam pikirannya. Lalu yang terakhir adalah wajah Eyang Hanggareksa muncul di dalam pikirannya. Wajah kakek tua itu terlihat begitu teduh. Dia mengelus rambut Bayu dan mengatakan sebuah kalimat yang tiba-tiba terngiang dalam pikiran Bayu. Le, menghadapi orang kuat tidak harus dengan kekuatan juga, tapi harus menggunakan otak yang cerdas. Otak yang cerdas, ucap Eyang Hanggareksa yang terus-menerus bergema di dalam pikiran Bayu. Seketika, Bayu tersadar dari pingsan. Ketika ia masih melayang di udara, kemudian dia mendarat dengan sangat mulus di tanah. Ya, aku harus bisa berpikir. Aku harus berpikir. Biasanya kan aku cuma nyerang tanpa berpikir. Kini aku harus benar-benar menggunakan otak. Gumam Bayu dalam hati. Sekilas, Bayu dapat melihat ketiga temannya yang mulai menggeliat untuk bangkit. Bayu menatap kembali ke arah Wisanggeni. Ia mengamati setiap inci tubuh lawannya itu sambil dia berpikir keras bagaimana cara mengalahkan musuhnya itu. Berpikir baik, gumam Bayu dalam hati. Lalu matanya membulat besar, seolah sebuah ilham baru masuk ke dalam otaknya. Ya, aku tahu, sial, kenapa baru kepikiran sekarang, gumamnya dalam hati. Bayu kembali berkuda-kuda untuk melakukan serangan, dan kali ini dia benar-benar memikirkan langkahnya, dan dia sangat yakin kali ini serangannya akan membuahkan hasil. Kau belum menyerah juga ya, Le. Ayo maju, silakan pilih mana yang ingin kau tebas. Aku membebaskanmu untuk menyerang. Ledek Wisanggeni sambil tertawa keras. Bayu mulai berkonsentrasi. Dia melirik sekilas ketiga temannya yang mulai berdiri. Bondet, Wasis, Gali, kalian bertiga bersiap. Aku butuh kalian untuk menyelesaikan semua ini. Perintah Bayu tegas, lalu ia kembali melesat dan menerjang bagian bawah tubuh Wisanggeni. Serangan itu lagi, aku bosan, ujar Wisanggeni sambil menguap. Wisanggeni membiarkan Bayu menerjang kakinya seketika. Kedua kaki Wisanggeni terpotong dan melesat ke udara. Wisanggeni jatuh dengan bertumpu di kedua lututnya. Namun kali ini Bayu tak lanjut menyerang. Dia justru melompat dan meraih kedua kaki Wisanggeni yang melayang di udara. Bayu menangkap kedua kaki itu dan melemparkannya ke arah Gali. Gali, pegang kaki itu rat-rat, jangan sampai menyatu kembali dengan badannya, teriak Bayu. Gali yang memegang kaki itu paham dengan maksud Bayu. Ia memeluk erat kedua kaki Wisanggeni dengan seluruh kekuatannya. Lalu Bayu kembali menyerang ke arah Wisanggeni, dan kini dia menebas kedua tangan Wisanggeni hingga terpotong. Lagi-lagi Bayu mengambil kedua tangan itu, melemparkannya ke arah Wasis. Sama dengan Gali, Bayu juga menyuruh Wasis untuk memegangi kedua tangan itu dengan kuat. Apa yang kau lakukan? Pekik Wisanggeni yang mulai panik. Mbak Marijo bersama Yanto dan Darman pun juga ikutan panik, namun Bayu tak peduli, dan kini dia menjambak rambut Wisanggeni, lalu menebas lehernya hingga terpenggal. Lalu dengan cepat dia menendang tubuhnya ke arah Bondet, dan sama halnya dengan Wasis dan Gali, Bondet disuruh Bayu untuk memegangi tubuh itu dengan kuat. Bondet sedikit menggerutu karena ia harus memegangi bagian yang cukup besar. Jancuk, aku dapat yang paling besar ini, gerutu Bondet. Kini kepala Wisanggeni berada di tangan Bayu. Wisanggeni tampak sangat marah. Wajahnya merah padam dan matanya melotot tajam. Bajingan kau, umpat Wisanggeni. Kalau cuma tinggal kepala kayak gini, kamu bisa apa?
ucap Bayu. Lalu ia melemparkan kepala Wisanggeni ke atas, lalu dia menjagling kepala itu layaknya bola sepak. Bayu lalu menendangi kepala itu ke segala arah seolah dia sedang bermain sepak bola. Jangan main-main denganku, bekik Wisanggeni dengan penuh kemarahan. Tampak Bondet, Wasis dan Gali sekuat tenaga menahan bagian tubuh Wisanggeni yang meronta dengan sangat kuat ingin kembali menyatu. Baik, cepat lakukan sesuatu, baik. Malah main-main lagi. Kita ini sudah hampir gak kuat tahan tubuhnya nih, teriak Bondet. Mas, ayo dong, lakukan sesuatu untuk mengeluarkan khodam yang merasuki tubuh ini, teriak Gali. Bayu seketika berhenti bermain-main. Ia lalu menaruh kepala Wisanggeni di atas sebuah batu yang berada di halaman rumah itu. Bayu menancapkan Blacky ke tanah. Lalu ia berkonsentrasi untuk mengeluarkan ajian yang selama ini baru dilatihnya dengan Eyang Hanggareksa. Bayu berkuda-kuda, tangan kanannya ia angkat ke atas tinggi-tinggi. Dia memusatkan seluruh kekuatannya dan kini tangannya berpendar kemerahan berdadakan. Seluruh kekuatan berkumpul di dalamnya. Kamu mau mengeluarkan ajian Sukma Geni? Kita itu belum sepenuhnya nguasain ajian itu, Bay. Kalau gagal, Sukmamu gak akan kembali ke dalam jasad, teriak Bondet. Namun Bayu tak peduli. Ia terus menghimpun kekuatan. Lalu ia memukulkan tangannya ke tanah dan seketika sukmanya terlepas lalu dengan cepat menerjang ke arah Wisanggeni. Bayu yang berwujud sukma kini menerjang dengan cepat ke arah Wisanggeni lalu memukulkan pukulan yang sangat kuat tepat ke arah kepala itu hingga kepala itu hancur berantakan. Setelah Bayu melancarkan serangan kuat itu, ia kembali ke badannya dan ia pun terbaring lemah tak berdaya di tanah karena kehabisan energi. Kepala Wisanggeni yang berantakan itu mencoba menyatu kembali, namun bukannya menyatu, setiap potongan daging kepala itu mulai terbakar dan lenyap. Lalu perlahan bagian tubuh yang merontak ini mulai melemah, yang menandakan jika ajian rawa rontek itu tak bisa berfungsi kembali. Kini perlahan dari bagian tubuh yang dipegang oleh Bondet muncul dua bayangan transparan. Yang satu bayangan itu adalah sukma dari Eyang Hanggareksa dan satu lainnya adalah Wisanggeni yang berwujud siluman harimau. Melihat hal itu, dengan cepat Wasis melempar potongan tangan yang berada di dalam genggamannya, lalu ia melesat dan memenggal kepala siluman harimau itu dengan pedang gaib Sukma Geninya. Seketika siluman harimau itu memekik dengan keras lalu musnah dari pandangan Wasis. Alhamdulillah, gumam Wasis dalam hati. Melihat Wisanggeni telah tewas, Bamarijo, Yanto dan Darman pun tampak ketakutan, sedangkan Bondet, Wasis dan Gali menatap mereka dengan tatapan penuh marah. Ketiga orang itu ingin segera kabur dari tempat itu, namun ketika mereka berbalik arah, para warga telah berdiri menghadang ketiganya. Serahkan kotak sukma itu, bentak Pardi. Lalu dengan bergetar Bamarijo pun memberikan kotak itu kepada Pardi. Pardi pun segera meraih kotak itu, lalu ia memerintahkan warga untuk segera meringkus ketiga orang itu. Setelah ketiga orang itu diringkus, para warga mendekati Bayu dan yang lainnya. Bayu masih terbaring tak berdaya di tanah, sedangkan Bondet, Wasis dan Gali mengatur nafas mereka yang memang masih terasa berat dan ngos-ngosan. Kalian semua luar biasa. Kami tak bisa berkata-kata lagi selain ucapan terima kasih, ucap Pardi lalu bersujud sambil menangis di hadapan Bayu dan yang lain. Wasis segera membimbing Pardi untuk bangkit. Sudah, Pak, tidak perlu begitu. Ini memang sudah tugas kami dan kami bangga bisa membantu desa ini, ujar Wasis. Iya, Pak, tenang aja. Tapi kalau ada nasi pecel nggak apa-apa sih. Soalnya kami lapar banget, Pak. Dari tadi belum sarapan sudah bertarung mati-matian, imbu Gali sontak. Semua orang di situ tertawa kala mendengar ucapan Gali. Mereka semua terlihat bahagia karena masalah ini telah selesai. 2 hari telah berlalu. Bayu kini sudah mulai pulih. Sukma, Badarno dan Mat Leher juga telah kembali ke tubuh masing-masing dan keduanya pun telah kembali seperti sedia kala. Sedangkan Eyang Hanggareksa mengamuk kepada Bayu karena Bayu telah menghancurkan jasadnya sehingga kakek tua itu selamanya hanya akan berbentuk roh dan tak lagi memiliki jasad. Bajingan, sudah ratusan tahun aku mencari-cari jasadku dan sekarang setelah ketemu kamu malah menghancurkannya. Dasar cagenteng, bentak Eyang Hanggareksa.
Kalau kamu kembali ke jasadmu, ya udah, berarti kamu nggak boleh ikut lagi sama kami. Kan soalnya motor kami nggak muat untuk bertiga. Yo, pilih mana? Balas Bayu. Ah, banyak alasan kamu bocah edan. Awas kamu ya. Aku bakal balas perbuatanmu. Gerutu Eyang Hangareksa yang masih tak terima. Udah kek, jangan marah-marah. Lagian, kalau kamu kembali ke jasadmu, kamu itu nggak bakalan bisa lagi ngintipin gadis-gadis mandi. Ayo, Bayu mencoba berkelit. Eyang Hangareksa tampak berpikir sejenak, lalu ia tertawa dengan keras. Bener juga katamu itu, Le. Yowes, lebih enak bentuk roh begini aja, lebih bebas. Sing penting bisa ngintipin gadis mandi. Ucapnya dengan wajah gembira. Ah, dasar kakek mesum, gumam Bayu. Hari itu, Wasis dan Gali berpamitan kepada Bayu dan Bondet. Mereka saling berpelukan dan saling berterima kasih. Lanjutan perjalanan kalian, Mas. Kalian berdua adalah orang-orang yang luar biasa, ucap Wasis. Iya, Lus, Den. Semoga kalian berdua juga sukses yo dengan pekerjaan kalian. Dan tetaplah berada di jalan yang benar. Oke, balas Bayu. Lalu, keduanya pun berpisah. Wasis dan Gali meninggalkan kampung itu untuk memulai petualangan barunya. Sama halnya dengan Bayu dan Bondet. Masih banyak petualangan yang lebih besar menanti keduanya. Dan mereka harus bersiap menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat. Selesai. Wow, luar biasa akhirnya ya. Aduh, Eyang Hangareksa tidak berhasil mendapatkan tubuhnya. Padahal Eyang Hangareksa sendiri sudah berkeliling selama ratusan tahun untuk mencari tubuhnya yang hilang. Jadi dia, Eyang Hangareksa ini kan berbentuk roh teman-teman yang selalu mengikuti Bayu Gendeng dan juga Bondet kemanapun mereka pergi. Tapi di situ perjuangannya luar biasa. Bagaimana akhirnya Wasis dan Gali yang pada awalnya ditugaskan untuk menjaga tambang tersebut, ternyata dia baru sadar ya, wah ternyata pemilik tambangnya salah nih, nggak bener nih perusahaannya nih. Akhirnya di situ Wasis dan Gali membelot dan berbalik untuk mendukung warga. Di sini perjudian banget nih, pasti akan mendapat teguran keras nih Wasis dan Gali nantinya oleh ini ya kan, oleh Komandan Sugeng yang kumisa baplang dan terkenal galak itu. Dan kolaborasinya keren, pakai banget bagaimana Bayu dan Bondet, Wasis dan Gali dengan senjata, masing-masing punya senjata andalan ya. Bayu jelas ya dengan plekinya, dan Bondet dengan keris getih itunya, dan Wasis dengan pedang sukma gedinya maupun tombak pamor lurus yang dimiliki oleh Gali akhirnya berhasil menghancurkan sosok Wisanggeni. Tapi mereka lupa ternyata yang dihancurin itu adalah badan dari atau jasad daripada Eyang Hangareksa yang udah dicari-cari. Tapi pintar juga si Bayu ngasih taunya ya. Udah kayak begini aja kayak, daripada nanti itu nggak bisa ngintipin cewek mandi lagi. Aduh, yang harusnya juga ya udah enakan begini ya. Keren pakai banget. Buat Mas Zaki Aisyah dan Rasra Kesatria, keren pakai banget kolaborasinya. Semoga semakin sering ya bagaimana kolaborasi seperti ini, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, bantu juga dong. Boleh di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.